Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Hidayatullah dengan NIM 24060038. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan ujian pada UAS IKO dengan penjelasan pada chapter 5 nomor 1. Nah, di sini saya mempunyai soal tentang permintaan waktu jawaban, di mana pada pulsanya terdapat D per P dan 100 per 5P. Nah, di sini pertanyaannya, apa permintaan pulsa invoice-nya? Ya, jadi ada dua cara dalam ekonomi yang dapat kita lakukan. Pertama, yaitu pada permintaan biasa. Nah, dalam permintaan biasa ini biasanya disebutkan Q sama dengan D per P. Jadi Q itu adalah kuantitas berapa jumlah permintaan yang kita dalam harga tertentu yang diberi. Sedangkan pada permintaan kedua, di mana D P sama dengan D per 1 di mana itu adalah harga suatu permintaan terhadap barang tertentu. Nah, di sini kita mempunyai persamaan D P sama dengan 100 per 5, atau bisa saja kita tuliskan sebagai Q sama dengan 100 per 5P. Nah, di sini sebaiknya kita selesaikan dulu dengan persamaan permintaan kita invoice-nya dengan cara yaitu Q sama dengan 100 per 5P, di mana kita bisa membalikkan antara kuantitas dengan modalitas menjadi 5P sama dengan 100 dikurang Q, di mana P sama dengan 100 Q dibagi 5, P sama dengan 20 dikurang Q per 5 P, atau kita bisa sederhanakan menjadi 20,2 Q, karena 1 per 5 Q atau 5 Q per 5 itu sama dengan 0,2. Nah, sampai di sini penjelasan tentang pokok permintaan invoice-nya. Jadi kita sudah mempunyai pokok permintaan invoice-nya, yaitu pokok permintaan invoice kita adalah P20 dikurang 0,2 lebih. Kenapa begitu? Berarti artinya jika kita meletakkan harga satu kuantitas, maka apabila harga kita 0, maka kuantitas kita memiliki jumlah barang 100, maka barang tersebut bisa kita bagikan secara gratis karena harganya pada saat itu ada di 0. Sedangkan apabila di permintaan invoice-nya yaitu di harga 20, maka berapa banyak yang akan kita berikan? Ini perhitungannya. Misalnya di harga permintaan biasa kita tadi itu sama dengan 100 per 5P. Nah, apabila harganya 0, maka permintaan barang kita 100 unit ini dihitung secara gratis. Pembagiannya permintaannya secara gratis karena waktu itu harganya saat itu yang 0. Nah, apabila misalnya harganya 10, harganya di sini kita aja 10 ini bisa dalam bentuk dolar maupun rupiah. Nah, maka 100 dikurang 50 sama dengan 50 unit. Itu apabila dia ingin menjual harga dengan harga 10, maka di maksimal kuantitas yang dapat dia jual adalah 50. Nah, apabila pada kuantitas permintaan invoice kita di permintaan invoice kita yang kedua yaitu Q P sama dengan 20 juga 0,2. Nah,
Di sini bayangkan saja harga kita sudah ditetapkan menjadi 20. Nah, bagaimana kita memasukkan dalam sini? Caranya, perhitungannya 20 dikurang 0,2. Q kita kan tadi 50 unit. Kita penjualannya berapa per 50 unit? Sama dengan 50. Jadi di sini setelah perhitungan kita nanti akan mendapatkan 10. Nah, 10 ini adalah harga di sini permintaan. Maka permintaan untuk invoice kita selesai sampai di sini. Berarti apabila ini kita menjual harga 20 dengan permintaan invoice kita yang ini, maka kita dapat menjual 50 unit barang dengan harga 20. Jadi dapat disimpulkan kurva permintaan invoice kita berada pada 20 dikurang 0,2 Q permintaan. Baiklah, soal kedua saya akan menjelaskan tentang chapter 5 nomor 3. Di sini bayangkan saja, misalnya seorang konsumen itu harus mengonsumsi 1 cangkir kopi dengan 2 sendok gula. Nah, anggap saja 1 gelas kopi itu dengan 2 sendok gula sebagai 1 paket. Nah, hal ini disebut dengan barang komplementer sempurna. Dengan itu, maka pada soal kita, seorang konsumen itu mengonsumsi 2 gula untuk 1 gelas kopi. Nah, di sini untuk harga dari gula itu kita simbolkan dengan P1. P1 adalah harga dari gula. Sedangkan untuk kopi adalah P2, itu sebagai harga dari kopi per cup atau per gelas. Sedangkan di sini M kita lambangkan sebagai harga atau pendapatan kita. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana kita mendefinisikan harganya. Begini, contoh barang komplementer sempurna itu kita sebutkan saja di sini kita memiliki persamaan dengan harga dalam satu paket, itu kita memiliki P1 sebagai harga, P1 sebagai harga kopi, dan P2 sebagai harga, PY sebagai harga dari gula. Nah, di sini karena kita menggunakan 1 gelas gula, berarti dia hanya menggunakan P1. Sedangkan pada gula kita menggunakan 2 sendok gula. Jadi 2 P di sini. Setelah itu maka kita dapat mendefinisikan persamaannya, yaitu harga 1 paket P M untuk harga tadi per P1 ditambah 2 PY. Nah, ini untuk harga 1 paket dari ini. Nah, bagaimana untuk kedua paket pada harga per cup kopi, dan bagaimana dalam penggunaan 2 sendok gula per cup kopi. Nah, ini untuk jumlah jenis kopi persamaannya adalah 1 ditambah M per P1 dikurang 2 PY. Nah, jadi di sini untuk 1 paket kopi dengan gula kita memiliki M per P1 ditambah 2 PY. Sedangkan untuk 1 paket gula dengan kopi 2 sendok gula ditambah harga tadi per P1 dikurang 2 PY. Maka dapat dihasilkan 2M ditambah P1 ditambah 2 PY. Nah, begitulah mungkin yang dapat saya jelaskan. Apabila saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.